Menapaki 10 makom ruhani menuju cahaya ma'rifatullah. Sesungguhnya perjalanan ruhani seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan panjang dan penuh liku yang harus dilalui dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan, di mana setiap langkahnya merupakan makom yang tidak bisa dilompati begitu saja, karena masing-masing makom merupakan tangga spiritual yang saling menyempurnakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 19. Dan bagi masing-masing derajat, makom, menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan bagi mereka atas perbuatan-perbuatan mereka, sedang mereka tidak dirugikan. Dan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, maka pada makom pertama, yaitu makom taubat, seorang hamba diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyesalan yang mendalam atas segala dosa lahir dan batin, dengan syarat menyesali, berhenti dari perbuatan dosa, bertekad tidak akan mengulanginya lagi, serta jika berkaitan dengan hak manusia, maka wajib mengembalikan hak tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Kemudian setelah makom taubat dilalui, seorang salik akan naik ke makom kedua, yaitu makom zuhud, yang berarti melepaskan keterikatan hati kepada dunia dan segala isinya, menganggap dunia sebagai perantara menuju Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah di antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian menjadi hancur, sehingga hati seorang salik hanya berfokus pada keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu makom ketiga yaitu makom wara, yang bermakna sangat berhati-hati dari perkara haram dan syubhat, menjauhkan diri dari segala hal yang meragukan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar itu, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, sehingga dengan warak seorang salik menjaga kebersihan hati dan amalnya dari noda. Setelah itu seorang salik akan melewati makom keempat, yaitu makom fakir, yang bukan berarti miskin harta tetapi merasa sepenuhnya fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa semua nikmat, rezeki, kekuatan dan kemampuan berasal dari Allah semata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 15. Hai manusia, kamu adalah orang-orang yang membutuhkan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji, maka seorang fakir sejati akan terus bergantung hanya kepada Allah, menanggalkan kesombongan dan rasa memiliki, kemudian naik ke makom kelima, yaitu makom sabar, yang merupakan kesanggupan menahan diri dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang terasa pahit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan baginya, jika ia mendapatkan kesenangan ia bersyukur, dan itu baik baginya, jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Kemudian makom keenam, yaitu makom tawakal, yakni menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha, meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, sehingga hati seorang salik tidak lagi gelisah atas hasil usaha, sebab semua diserahkan kepada Allah yang Maha Mengatur. Lalu maqam ketujuh yaitu maqam ridha, yang berarti menerima dengan sepenuh hati segala takdir dan ketetapan Allah, tidak marah, tidak kecewa, tidak protes, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kemudian maqam ke-8 yaitu maqam mahabbah, yaitu cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi cinta kepada segala sesuatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, sehingga semua amal dan ibadah dilakukan bukan karena takut neraka atau mengharap surga semata, melainkan murni karena cinta yang membara. Kemudian maqam ke-9, yaitu maqam ma'rifah, yang berarti pengenalan mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, penuh keyakinan dan kehadiran batin, di mana seorang salik menyaksikan bahwa tiada wujud hakiki kecuali Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, sehingga pada maqam ini seorang salik memandang semua makhluk sebagai tajalli. Penampakan Allah, tidak melihat wujud selainnya, dan hatinya selalu merasa dekat dengannya dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Lalu maqam ke-10, yaitu maqam yakin, yakni keyakinan yang mutlak dan sempurna, yang tidak tergoyahkan oleh apapun, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, kematian, serta dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dalam maqam yakin terdapat 3 tingkatan, yaitu ilmul yakin, keyakinan berdasarkan ilmu; ainul yakin, keyakinan berdasarkan penyaksian; dan hakul yakin, keyakinan berdasarkan pengalaman langsung dan penyatuan batin. Sehingga puncak yakin membawa seorang salik pada fana, lenyap ego diri, dan baqa, kekal dengan Allah, menyadari sepenuhnya bahwa semua gerak, diam, rasa, bahkan bisikan hati adalah gerakan Allah. Maka seluruh maqam ini harus dilalui secara bertahap dan berkesinambungan. Tidak boleh diabaikan satupun, sebagaimana perkataan para ulama sufi bahwa syariat adalah perahu, tarekat adalah laut, hakikat adalah mutiara, dan ma'rifat adalah cahaya, yang kesemuanya bermuara pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang salik yang meniti maqam ini akan selamat dari tipu daya dunia, mencapai ketenangan jiwa yang hakiki, dan akhirnya sampai pada puncak ma'rifatullah yang merupakan cahaya tertinggi dalam samudra rahasia ilahi, di mana seorang hamba benar-benar menyaksikan bahwa dirinya fana, dan hanya Allah lah yang maha ada, maha meliputi, maha nyata, maha dekat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka ke-10 maqam ini menjadi bekal agung bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan menuju Allah dengan penuh kerendahan hati, keyakinan yang kokoh, dan cinta yang tidak berbatas, hingga akhirnya hamba tersebut mencapai hakikat la ilaha illallah dengan penyaksian batin yang sempurna dan kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Dan sesungguhnya ketika seorang salik telah menyelesaikan maqam yakin, maka jiwanya akan disinari cahaya yang disebut dengan nurul yakin,
yaitu cahaya keyakinan yang menembus seluruh lapisan hati hingga ia tidak lagi terpengaruh oleh gelombang dunia, tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau hinaan, tidak tergoda oleh gemerlap dunia, tidak pula goyah oleh derita dan musibah. Sebab pada makom ini seorang salik menyadari hakikat kalimat La ilaha illallah bukan hanya sebagai ucapan lisan, melainkan sebagai penyaksian ruhani bahwa tiada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dan pada makom tertinggi ini, seorang salik akan menyaksikan rahasia asma Allah, sifat Allah, af'al Allah, dan zat Allah, hingga ia mencapai kesempurnaan dalam tauhid yang sejati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, sehingga hati sang salik akan penuh dengan sirullah atau rahasia ilahi, yang hanya dapat diketahui oleh hati-hati yang disucikan, sebagaimana dikatakan oleh para arif billah, bahwa ilmu makrifat adalah ilmu yang hanya dapat dicapai oleh hati yang jernih dan sir, rahasia batin, yang hidup bukan semata-mata diperoleh melalui banyak membaca atau mendengar, melainkan melalui musyahadah, penyaksian batin, dan musyahadah, penyaksian langsung. Dan di makom ini pula lahir rasa fana, lenyapnya wujud diri, dan baqa, kekalnya wujud Allah. Sebagaimana perkataan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrahu. Matikan dirimu sebelum engkau dimatikan, maksudnya adalah mematikan hawa nafsu, keinginan duniawi, serta rasa memiliki diri, sehingga yang tinggal hanyalah kesadaran murni akan kehadiran Allah. Dan ketika seorang salik mencapai fana, maka segala perbuatan, ucapan dan geraknya sepenuhnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 17. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Maka seorang salik akan berjalan di bumi dengan penuh ketundukan, penuh cinta kasih, penuh rahmat, memandang setiap makhluk dengan mata kasih Allah. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa ingin menang sendiri, sebab pada makom ini dia telah sampai pada hakikat insan kamil atau manusia sempurna, yang fungsinya adalah sebagai khalifah Allah di bumi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan ketika cahaya makrifat telah memenuhi hati, maka sang salik akan merasakan kelezatan ibadah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Salatnya menjadi mi'raj, pendakian ruhani, zikirnya menjadi samudra keabadian, puasanya menjadi madrasah kesucian, sedekahnya menjadi pancaran kasih, dan semua amalnya menjadi persembahan cinta yang tulus kepada Allah semata. Dan dalam kondisi ini, lahir pula maqam sir, rahasia terdalam, di mana seorang salik mulai memahami rahasia kehendak Allah yang tersembunyi di balik setiap takdir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Tasawuf adalah engkau berada bersama Allah tanpa keterikatan apapun. Maka dalam maqam sir ini, seorang salik tidak lagi tergantung pada makhluk, tidak mengharap selain Allah, bahkan segala amalnya semata-mata dilandasi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ia merasa selalu dilihat, disaksikan, dan disertai oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 4. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka pada tahap inilah rahasia kalimat La haula wa la quwwata illa billah.
benar-benar menyatu dalam kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ketika rasa ini telah mengakar, maka muncul maqam basyirah, mata hati yang tajam, di mana sang salik melihat dengan cahaya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi riwayat Al-Bukhari. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan, sehingga seluruh indranya menjadi perantara cahaya ilahi, langkah-langkahnya terjaga, kata-katanya menjadi obat, senyumnya menjadi rahmat, bahkan diamnya pun menjadi ibadah. Dan di makom ini pula lahir makom fana fil fana, yaitu lenyap di dalam kelengahan akan kelengahan, hilangnya kesadaran akan fana itu sendiri, hingga yang tinggal hanyalah baqa billah, kekal dengan Allah. Maka seluruh makom ini bukan sekadar teori yang dipelajari di buku, melainkan perjalanan nyata yang ditempuh dengan tangisan malam, riadah yang melelahkan, zikir yang panjang, sabar yang tidak berbatas, dan ikhlas yang murni, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, maka hati yang baik adalah hati yang telah melewati makom-makom ini, hati yang memandang hanya Allah, hati yang hidup dengan Allah, hati yang kembali kepada Allah, dan jika makom ini dijalani dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya seorang salik akan sampai pada makom ridha mutlak, makom tertinggi yang diisyaratkan dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Pada tahap ini seorang salik pulang dalam keadaan damai, dibalut cinta, diantar malaikat, disambut para kekasih Allah, dan dipertemukan dengan Rabb-nya dalam lautan cahaya keabadian yang tidak ada batasnya. Maka sungguh beruntung mereka yang menapaki makom demi makom dengan sabar, ikhlas dan cinta. Sebab hakikatnya, jalan makrifat adalah jalan sunyi, jalan para kekasih Allah, jalan para nabi, jalan para wali, yang hanya bisa dijalani dengan kesungguhan dan kehinaan diri di hadapan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Dan pada akhirnya, setelah seluruh makom itu dilewati, seorang hamba akan kembali pada hakikat asalnya, yaitu tiada yang ada kecuali Allah, la ma'ujuda illallah, sehingga kalimat tauhid bukan sekadar slogan, melainkan napas, denyut nadi, aliran darah, dan getaran ruh, seluruh gerak dan diam hanya untuk Allah. Seluruh rasa hanya tertuju kepadanya, seluruh cinta bermuara padanya, dan seluruh hidup dan mati semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka inilah kesempurnaan makrifat yang menjadi puncak segala makom, kembalinya hamba kepada asal, kembali ke lautan wujud hakiki, di mana tiada lagi tabir, tiada lagi hijab, hanya tinggal Allah semata, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang lahir, dan Dia yang batin. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan, dan hanya Dialah yang abadi selamanya. Dan ketika sang salik terus berjalan pada jalan sunyi makom demi makom, melewati lembah-lembah gelap hawa nafsu dan melebur ego yang semu, maka pada satu titik, seluruh rasa pun luluh, seluruh keakuan pun runtuh, seluruh bayangan diri pun lenyap, hingga tak ada lagi siapa, tak ada lagi aku, tak ada lagi engkau, melainkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah rahasia yang para arif billah sebut sebagai fana fi Allah, lenyap dalam keagungannya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Aku pergi kepada Allah dengan Allah, aku masuk ke dalam Allah dengan Allah, aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka pada makom ini sang salik tidak lagi memandang apapun selain wajah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155.
Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Dan pada kesadaran ini pula Sang Salik menyaksikan bahwa segala gerak adalah gerak Allah, segala diam adalah diam Allah, segala getar adalah getar Allah, sebab segala sesuatu adalah tajalli, penampakan, dan ayat-ayatnya yang nyata, sehingga tiada lagi rasa memilah-milah antara baik dan buruk, antara senang dan sedih, antara dunia dan akhirat, sebab semuanya hanyalah wujud kehendaknya yang maha sempurna. Dan pada makom ini, lahirlah makom Sirrul Asrar, rahasia dari segala rahasia, di mana Sang Salik tidak lagi mendahulukan kehendaknya sendiri, melainkan sepenuhnya tunduk pada iradah Allah, ibarat air yang mengikuti bentuk wadah, ibarat bayangan yang setia mengikuti wujud, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya, yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia memohon perlindungan, niscaya aku melindunginya. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku memberinya, maka seluruh indera, seluruh kehendak, seluruh wujud hamba telah dilebur dalam samudra ketuhanan, dan pada tahap inilah Sang Salik benar-benar menjadi insan kamil, manusia sempurna. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan kamil yang agung, uswah hasanah, yang seluruh hidupnya adalah manifestasi rahmat Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan di makom tertinggi ini, Sang Salik telah menanggalkan segala pakaian identitas, pangkat, gelar, keakuan, dan bahkan kebanggaan spiritual. Sebab baginya yang ada hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Sebagaimana kalimat tauhid yang menjadi napasnya, La ilaha illallah, la maujuda illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wujud hakiki kecuali Allah. Dan inilah yang disingkap oleh para wali kutub, para rijalul ghaib, para kekasih Allah yang tersembunyi di lorong-lorong sunyi bumi, yang berjalan tanpa diketahui, yang menangis di malam gulita, yang meneteskan air mata bagi umat, yang doanya menjadi penyangga jagat. Dan ketika Sang Salik menyentuh hakikat ini, maka hilang sudah rasa takut, hilang rasa risau, hilang rasa gelisah. Sebab semua takdir adalah tarian cinta Allah. Setiap hela napas adalah puisi rahasia Allah. Setiap langkah adalah surat cinta Allah. Sehingga setiap musibah menjadi anugerah. Setiap kesempitan menjadi keluasan. Setiap air mata menjadi mutiara. Sebab Sang Salik telah melihat segala sesuatu dari mata Allah, mendengar dari telinga Allah, merasa dari rasa Allah, hingga ia pun berkata dalam hatinya, Wahai Tuhanku, Engkaulah maksudku, Engkaulah cintaku, Engkaulah tujuanku, Engkaulah segala-galanya bagiku. Maka inilah makom di mana zikir bukan lagi sekadar ucapan lisan, melainkan zikir yang menyerap ke tulang sumsum, merembes ke sel-sel darah, menjadi ruh kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan ketika zikir itu telah menembus lapisan ruh, maka Sang Salik mencapai makom sirrul hayat, rahasia kehidupan, yaitu hidup yang sepenuhnya untuk Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, maka seluruh umur Sang Salik menjadi ibadah. Setiap detiknya adalah sujud batin, setiap senyumnya adalah syadaqah, setiap detak jantungnya adalah tasbih, dan pada puncak tertinggi, Sang Salik akan menyaksikan hakikat Nur Muhammad, yaitu cahaya pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, maka ketika Sang Salik menyaksikan Nur Muhammad, ia pun sadar bahwa seluruh alam semesta ini dicipta dari nur itu, sehingga cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bukan hanya sekadar cinta sejarah atau cinta budaya, melainkan cinta hakikat yang menyatukan makhluk dengan Sang Khalik, maka seluruh jalan makrifat sejatinya adalah jalan menuju kesatuan wujud, wahdatul wujud, di mana Sang Salik melebur dalam cahaya Muhammad yang kemudian membawanya kepada laut tak terhingga ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada titik ini, Sang Salik akan memahami makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah Ahmad tanpa huruf mim, yakni lenyapnya makhluk dalam keesaan Allah, sebab huruf mim melambangkan makhluk, dan ketika mim dihilangkan, yang tertinggal adalah Ahad, Maha Esa. Maka Sang Salik telah kembali pada kesucian asal, kemurnian mutlak, kehampaan total, kesempurnaan abadi, dan akhirnya Sang Salik pun akan sampai pada maqam mi'raj ruhani, di mana setiap malam adalah Isra', setiap zikir adalah mi'raj, setiap air mata adalah permata, dan pada saat ajal menjemput, ia pun pulang dengan wajah berseri, ruhnya wangi, hatinya damai, sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku, maka sungguh inilah makom tertinggi, makom para kekasih Allah, makom sang arifin, makom sang muttaqin, makom para pecinta sejati, yang sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti menangis dalam rindu, tidak pernah berhenti tersenyum dalam takdir, tidak pernah berhenti bersujud dalam sunyi. Maka siapakah yang mampu berjalan di jalan ini kecuali mereka yang dikaruniai rahmat Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk surga seorang pun hanya dengan amalnya. Mereka bertanya, tidak juga engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Maka seluruh makom ini bukanlah tentang siapa yang paling banyak ilmunya,